Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, tubuh yang baru lagi. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Jika kita boleh sama-sama kuat sampai hari ini, mengiring Yesus, mengikut Yesus seumur hidup kita. Pagi hari ini kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dengan jiwa yang terus disegarkan, dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan roh kami yang semakin hari semakin kuat. Kami bersyukur karena semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu dalam hidup. Kami mau terus hidup berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Berjalan semakin hari semakin kuat. Sekalipun keadaan di sekeliling kami sedang bergoncang, keadaan sekeliling kami tidak baik, tapi sungguh hidup kami tidak ditentukan oleh itu semua. Karena ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Waktu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh terus menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
dengan senang hatinya berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali mengatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang menyembah, hampiri tahta kasih karunia-Mu, nikmati hadirat-Mu yang haleluya. Haleluya.
bukan selamanya. Damai sejahtera dalam hadirat-Mu. Ada ketenangan, ada ketenteraman dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami senantiasa bersuka cita dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya.
nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga. Nama Yesus, nama-Mu Yesus, ajaib, ajaib. Kami sembah. Satu-satunya yang kami andalkan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera yang tidak terbatas bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya dalam segala hal yang Kau izinkan kami alami, Engkau turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi, yang percaya kepada. Sebab pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, memasuki lagi hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi. Kami mau jalani hari ini bersama-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Hanya kepadamu lah kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Kami berserah penuh ke dalam tangan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu.
sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, kita boleh lewati di tahun 2022. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dengan judul perikop, Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Nah, dari ayat 1 sampai 3 tentunya nanti di ayat-ayat berikut juga selalu ada kata kami. Dan kita tahu bahwa penulis Kisah Para Rasul ini adalah Tabib Lukas. Nah, artinya Lukas itu ada bersama dengan Paulus pada saat itu. Dan seringkali di dalam Kisah Para Rasul kita membaca kata kami. Artinya Lukas seringkali, karena memang Paulus juga mengungkapkan pada suratnya kepada jemaat di Kolose, bahwa Lukas, Tabib Lukas ini adalah teman seperjalanan Paulus. Bahkan ketika Paulus di dalam penjara di beberapa kota, Lukas tetap mendampingi, walaupun bukan berarti dia ikut di dalam penjara, tetapi Lukas ada di kota yang sama. Sehingga beberapa penafsir Alkitab menafsirkan bahwa di saat-saat seperti itulah Lukas menulis baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Karena di waktu-waktu seperti itulah dia punya lebih banyak waktu untuk menulis secara detail, baik Injil Lukas itu perjalanan Yesus, mulai dari kelahiran Yohanes, bahkan sampai kenaikannya, begitu juga dengan kisah perjalanan Rasul Paulus. Karena saya percaya kalau ketika Rasul Paulus tidak sedang di dalam penjara, maka sama seperti Yesus, kalau kita pernah baca di dalam Injil, dari sejak pagi benar Yesus sudah bangun, kemudian dia beraktivitas sepanjang hari, hingga sampai kita pernah baca di dalam salah satu Injil, bahkan sampai makan pun Yesus nggak sempat, karena selalu ada orang yang datang berbondong-bondong untuk mencari Yesus. Nah, begitu juga dengan Paulus dan Lukas tentunya. Ketika Paulus tidak dalam kondisi terpenjara, tentu Paulus juga akan menggunakan waktunya semaksimal mungkin untuk memberitakan Injil. Dan Lukas selalu ada. Nah, saya sih tidak tahu persis apakah Lukas juga tidak menikah seperti Paulus, karena tidak ada keterangan. Tapi kalau kita baca di dalam Injil, waktu murid-murid Yesus ikut Yesus,
Ada juga kemungkinan penafsiran istri mereka pun tetap ikut. Karena kita tahu salah satu murid Yesus, yaitu Simon Petrus, itu pasti punya istri karena dia punya mertua. Tidak tahu dengan murid-murid yang lain. Tapi bukan perkara istrinya ikut atau enggak, tapi yang kita lihat bagaimana kita ini dalam perjalanan hidup kita harus punya yang namanya sahabat rohani, teman seperjalanan. Ya tentu yang terutama itu adalah pasangan hidup kita, soulmate kita, belahan jiwa kita. Itu harus menjadi teman seperjalanan. Jangan sampai perjalanan hidup kita ini menjadi timpang. Ada istilah dulu sering kalau kita di camp, kadang prianya terlalu maju jalannya, istrinya terlalu tertinggal, atau sebaliknya istrinya yang terlalu maju ke depan, suaminya yang tertinggal. Tapi pembelajaran yang pertama hari ini, yuk dalam hidup ini kita nggak bisa sendirian, kita butuh teman seperjalanan dalam hidup ini. Baik itu secara pribadi, itu pasangan kita, atau dalam rumah tangga kita, kita juga punya teman seperjalanan untuk saling menguatkan, saling meneguhkan di masa-masa bersuka cita, terlebih di masa-masa kesukaran. Seperti Lukas setia mendampingi perjalanan Paulus, baik dia di luar penjara maupun saat Paulus ada di dalam penjara. Jadi pembelajaran yang pertama dari kisah ini yang saya dapatkan adalah mari miliki teman seperjalanan. Di dalam perjalanan iman kita sampai pada akhir, jangan pernah sendirian. Karena pengkhotbah katakan, wahai celaka orang yang sendirian, kalau dia jatuh nggak ada yang angkat. Oleh sebab itu, kalau engkau yang masih punya pasangan hidup, suami istri, jadikanlah pasangan hidupmu itu teman seperjalanan. Artinya jalanlah bersama-sama, beriringan, langkah demi langkah. Jangan saling mendahului, tapi jalanlah beriringan, bersama-sama. Kalau engkau sudah sendirian, carilah teman seperjalanan, tempat curhat, tempat bisa berbagi. Karena sekali lagi, tidak mungkin kita hidup itu sendiri. Tentu ada orang yang ngomong bisa ngomongin, ya sudahlah, yang penting aku dengan Tuhan. It's okay, no problem, silakan Bapak Ibu. Tapi realita yang saya temukan, ada orang-orang yang dia katakan, aku sih oke kok dengan Tuhan, doa ini. Tapi kenyataannya dia tetap mengalami yang namanya titik jenuh, karena dia merasa sendiri. Oleh sebab itu, tentu salah satu hal yang membuat Paulus tetap bergairah, dia tetap kuat menghadapi perjalanannya yang berat. Kalau kita melihat daftar perjalanan hidup Paulus di suratnya kepada jemaat di Korintus, itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi kenapa Paulus bisa tetap berjalan? Tentu karena kasih karunia Tuhan yang pertama, dan yang kedua karena selalu ada sahabat-sahabat rohani. Bahkan di dalam kisah ini bukan cuma Lukas, tetapi juga ada Aristarchus, seorang Makedonia dan Tesalonika yang menyertai mereka. Bahkan ketika dia singgah di Sidon, Julius, perwira yang mengawal Paulus pun memberi kesempatan supaya Paulus juga bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Jadi betapa pentingnya kita ini punya sahabat-sahabat rohani. Dan kalau Bapak Ibu selalu ingat, fokus tahun yang lalu, yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus, yaitu hanya dua. Yang pertama bertekun dalam firman, ini bicara hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua bertekun dalam persekutuan. Itu bicara tentang hubungan kita dengan sesama anak Tuhan.
Nah, jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ayat yang keempat berkata seperti ini. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar, Paulus pernah menulis kepada jemaat di Filipi kalau nggak salah atau Efesus, bahwa kita ini butuh yang namanya hikmat dan pewahyuan. Hikmat itu berasal dari Tuhan, memakai setiap pengalaman yang pernah kita lewati. Sehingga dengan berjalannya perjalanan hidup kita, melalui banyak hal yang kita lewati, tentu kita mempunyai banyak pembelajaran, tentu kita punya banyak pengalaman yang bisa menjadi dasar meneguhkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Tetapi juga nggak cukup hal itu. Paulus katakan kita butuh yang namanya pewahyuan. Pewahyuan itu sesuatu yang dari depan yang kita belum tahu, tapi Tuhan singkapkan bagi kita. Dan itu harusnya ketemu di hari ini. Selalu di hari ini, sekarang. Jadi setiap keputusan yang kita buat, itu harusnya berdasarkan hikmat dan pewahyuan. Dan itu secara seimbang. Nah, seperti apa yang peristiwa ini katakan, dengan kondisi yang terjadi, Paulus sudah memperingatkan untuk mereka tidak terus berlayar. Tetapi seperti ayat yang ke-11 katakan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Bisa difahami kenapa perwira itu Julius lebih mempercayai jurumudi dan nahkoda, karena mereka memang adalah orang-orang yang punya pengalaman. Tapi sekali lagi ingat, Paulus seorang yang peka dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, sehingga Paulus katakan, ayat 10, saudara-saudara, aku lihat. Nah, tentu kata lihat ini bukan hanya bicara tentang prediksi Paulus saja, karena saya tahu Paulus juga adalah orang yang sangat cakap, sangat pintar, walaupun dia hanyalah seorang pembuat kemah, pembuat tenda, bukan nahkoda, bukan nelayan. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa latar belakang Paulus itu seorang nelayan atau pelaut.
Tetapi sekali lagi, seperti saya katakan tadi, kita ini memang butuh hikmat dan pewahyuan. Tentu kata lihat ini bisa saja itu karena Paulus melihat situasi, kondisi, dengan perjalanan, pengalaman perjalanan yang pernah dia lewati. Tapi lebih daripada itu, saya percaya ada penglihatan yang Tuhan beri untuk Paulus menyampaikan untuk mereka tidak melanjutkan perjalanan. Walaupun pada akhirnya mereka tetap berjalan, Paulus tidak berdebat, karena dia hanyalah seorang tahanan, dan perwira itu lebih percaya kepada nahkoda dan jurumudi kapal. Akhirnya Paulus tetap ikuti mereka, karena sekalipun tahu di depan akan ada bahaya, tapi satu hal yang Paulus juga percaya, ada perlindungan Tuhan. Karena Paulus yakin betul bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, pembelajaran hari ini yang kedua dari kisah ini adalah milikilah kepekaan kepada pimpinan tuntunan hikmat. Saya percaya setiap kita punya pengalaman melewati berbagai macam hal yang saya katakan tadi, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang mensupport, menjadi hikmat bagi kita, sehingga pepatah dunia katakan pengalaman itu adalah guru yang baik, sehingga kita bisa mengambil keputusan hari ini berdasarkan pengalaman. Tapi kita juga harus belajar dalam hidup ini bahwa pengalaman itu tidak selalu bisa dipakai untuk hal-hal yang ke depan. Untuk hal-hal yang kita tidak ketahui, yang belum kita lewati, kita butuh yang namanya pewahyuan. Jadi betapa butuhnya kita terus bergantung hidup kepada Tuhan. Kita pernah belajar dari Daud, bagaimana Daud hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Dia tidak serta-merta mengandalkan pengalaman. Begitulah dengan hidup kita. Milikilah hati yang peka dalam tuntunan Tuhan. Kita bersyukur di dalam ketidaktahuan kita akan masa depan, kita disertai oleh Allah yang Maha Tahu, yang akan memberitahukan. Mazmur katakan, Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Nah, saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan arahan, tuntunan yang jelas. Ada apa di depan, Tuhan sudah pasti. Tapi masalahnya seringkali kan kita nggak mau dengar. Kita lebih mengandalkan pengalaman kita. Sekali lagi nggak salah pengalaman Bapak Ibu. Itu bisa juga mensupport jadi hikmat berdasarkan pengalaman. Tapi ingat, pengalaman itu tidak bisa menjadi satu-satunya kita andalkan untuk masa depan. Karena pengalaman itu kan sesuatu yang sudah kita lewati. Menjadi pembelajaran untuk kita mengambil langkah. Tapi keseimbangan adalah kunci kehidupan, kata Eko. Makanya seperti Paulus katakan, kita butuh yang namanya hikmat dan pewahyuan. Setiap hari, bahkan setiap saat ketika mengambil keputusan. Sehingga kita tidak salah melangkah. Tapi kalaupun kita berkeras hati, kita melangkah dan akhirnya kita terjatuh, tetaplah percaya juga ada kasih karunia yang akan tetap menyelamatkan, menjaga, melindungi, dan menolong kita. Tapi kan yang masa iya kita mau terus jatuh, bangun. Padahal firman Tuhan katakan, jalan hidup orang benar itu akan terus terang hingga rembang tengah hari. Jangan jatuh bangun kayak lagu dangdut aja Bapak Ibu. Jadi mari pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, milikilah teman seperjalanan.
Kalau engkau masih punya pasangan hidup, suami, istri, jadikanlah mereka teman seperjalanan. Jangan mau-maumu sendiri, jalan-jalan sendiri. Ada apa-apa diobrolin, didiskusikan, dibagi. Jangan anggap teman perjalanan itu nggak tahu apa-apa. Justru karena kalau engkau anggap nggak tahu apa-apa, beritahu apa yang kau alami, supaya dia juga jadi tahu. Apalagi para pria, ingat, istrimu itu punya yang namanya intuisi. Satu pikiran yang muncul sekelebat, tanpa dia tahu alasannya apa. Tapi sekali lagi, bagi wanita yang takut akan Tuhan, para pria, kau sudah diingatkan, 50% kalau kau mau dengar suara Tuhan, itu dengarkan suara istrimu. Supaya kau nggak nabrak tembok. Nah, yang kedua, ya secara pribadi, kita harus punya hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Ya dekat dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, kita butuh Tuhan, dan kita juga butuh teman seperjalanan. Kita butuh Tuhan, kita butuh komunitas, sehingga perjalanan kita akan lancar. Oke, itu saja yang ingin bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga boleh menambahkan apa yang Bapak Ibu dapatkan pagi hari ini. Boleh sharing pengalaman hidup Bapak Ibu. Oke, silakan. Ya, Ibu Mirianti. Puji Tuhan. Ini kemarin kan hari Minggu itu suami saya dan teman-temannya reuni setelah 40 tahun lebih nggak ketemu gitu ya, reuni. Karena mereka itu waktu mudanya sama-sama ya tahulah masing-masing seperti apa dulu mudanya. Kemudian sekarang ya sudah berhasil semua dan sudah pensiun semua. Nah, ada perkataan yang saya catat dalam reuni itu. Ada menyesali seseorang. Ya. Orang itu nggak hadir. It's okay, nggak apa-apa ya. Mungkin kenangan mereka masa lalu. Terus ada suami istri yang mengatakan bagaimana ya mereka bukan anak Tuhan ya. Bagaimana istrinya itu mencemburui suaminya karena perkataan orang yang tidak hadir itu. Nah, Bapak Ibu, saya setuju tadi Pak Heri katakan, kita harus punya komunitas, oke ya komunitas, dan komunitas yang baik ya, komunitas yang baik. Mereka baik, komunitas ini baik. Tapi ada 1-2 orang lah yang ya inginnya menonjol gitu, sehingga dalam komunitas itu dia itu kalau menurut saya sih teman-temannya yang lain itu jadi menganggap dia kok gitu lah. Ini bukan waktunya orang harus hormat menghormat ya komandan atau bukan komandan gitu. Enggak. Ini reuni orang-orang yang sudah kembali dalam masyarakat yang sudah sama tua semua, punya cucu semua. Ada yang punya buyut malah. Nah, itulah Bapak Ibu, dalam komunitas, kalau kita ada di dalam satu komunitas, kita harus menjaga juga perasaan orang lain. Gitu. Itu kalau komunitas. Kalau dalam rumah tangga suami istri, ya saya sendiri sejak pandemi ini tinggal berdua ya, berdua dengan suami ya. Memang lebih banyak bicaranya, lebih banyak ngomongkan berdua tentang apa-apa kita bicarakan. Ya, dan begini.
selain komunitas, selain sahabat, teman seperjalanan, jangan lupakan penyertaan Roh Kudus. Sehingga tidak cuma hikmat yang kita perlukan, seperti kata Pak Heri tadi, adalah pewahyuan. Itu adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi ada 3 sisi ya. Nah, kalau orang Batak itu berkata ada dalihan natolu. Hidupnya orang Batak itu ada dalihan, tumpuannya itu dalihan natolu. Itu secara adat. Nah, kita secara iman, seperti kata Pak Heri tadi, ada teman seperjalanan, ada hikmat, dan pewahyuan adalah pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang mau saya camkan pada hidup saya, Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi mari praktekkan kebenaran ini. Temukan teman seperjalanan. Tentu Bapak Ibu masih ingat khotbah saya dari Filipi pasal 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, dalam kau menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, supaya dalam hidup bersama itu, ya jalannya bareng. Nggak ada yang duluan, nggak ada yang menonjol. Oke. Yang lain ada Bapak Ibu mau sampaikan sesuatu? Kalau enggak, saya serahkan kepada Bapak Joni ya. Ya Pak. Ya silakan. Doakan terus Ibu Junior Megawati supaya kuat ngadepin efek dari kemo. Oke. Oke ya. Mari kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau memperlengkapi kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Heri Tuhan. Makin hari Engkau semakin pakai dia, terus melayani Engkau, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Bila Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, kami boleh hidup Tuhan, terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh berjalan Tuhan, dan kami boleh memiliki teman Tuhan yang selalu bersama-sama kami, terutama istri, anak, suami kami Tuhan, sama-sama mendampingi kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada kami Tuhan, untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan dan rintangan Tuhan. Kami terus teguh berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan kami semua yang ada di tempat ini, yang sama-sama belajar kebenaran firman-Mu untuk mempraktekkan itu semua Tuhan. Memberkati keluarga kami, Kau memperlengkapi kami semua Tuhan. Terus kami juga berdoa menyerahkan Ibu Junior Megawati dalam tangan-Mu Tuhan. Dia sudah boleh melewati beberapa kemoterapi Tuhan. Biar lewat semuanya Tuhan. Setiap sel-sel kankernya Tuhan boleh dihancurkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu saat ini, kuasa pemulihan-Mu memulihkan seluruh sel-sel yang rusak, menjadi pulih kembali, sehingga hidupnya boleh Tuhan sempurna daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, supaya hidup mereka terus berkenan kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati bangsa kami dengan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan, keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri, dan seluruh kabinetnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberikan di mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami ini dengan kebenaran Tuhan. Dan kami bersyukur buat Tuhan setiap berkat Tuhan yang sudah Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yaitu hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan. Biarlah semua boleh
dikelola untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Jauhkan Tuhan dari pemimpin-pemimpin kami roh keserakan itu untuk menguasainya untuk kepribadian mereka Tuhan. Tapi biarlah mereka Tuhan Engkau taruhkan hati supaya dapat memberikan semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diserahkan seluruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan buat bangsa kami ini Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Minta Pak Heri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat hari baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Terus pimpin tuntun kami dengan hikmat dan pewahyuan yang datang daripadamu, sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami buat dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bersyukur buat sahabat-sahabat rohani, khususnya yang ada di Koram Deo, yang terus berjalan bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama, semakin hari semakin mengenal Engkau, saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga setiap kami Tuhan akan mencapai garis akhir dalam pertandingan iman kami, dan setiap kami menerima mahkota kebenaran dan kehidupan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memakai tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.